Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi penelitian pendidikan. Tentang konsep dan proses penelitian komparasi serta pengolahan data penelitian. Kelompok 5 terdiri dari Rizka Hidayati, Leilia Novianti, dan Alip Yusuf. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan konsep penelitian komparasi. Penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surahmat dalam bukunya, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain. Selanjutnya yaitu macam-macam penelitian komparasi. Jadi macamnya itu ada dua, yaitu penelitian non-hipotesis. Jadi ketika melakukan penelitian ini tidak menggunakan hipotesis. Yang kedua, penelitian berhipotesis, yaitu sebelum melaksanakan penelitian, peneliti sudah merancang hipotesisnya, sudah menentukan hipotesis, nanti penelitiannya seperti apa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan proses penelitian komparasi. Ciri-ciri penelitian komparasi yaitu penelitian komparatif bersifat data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung atau lewat. Langkah-langkah pokok penelitian komparasi seperti halnya penelitian yang lain. Contohnya, langkah-langkahnya adalah memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Jadi untuk melakukan penelitian itu harus ada masalah. Jika tidak ada masalah, maka tidak terjadi penelitian. Selanjutnya yaitu melakukan studi literatur atau kajian teori. Setelah kita mempunyai masalah atau menemukan masalah, maka selanjutnya kita itu harus mencari kajian teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo dan theis. Hupo berarti lemah, kurang, atau di bawah. Tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan. Hipotesis artinya pernyataan atau proposisi yang masih lemah dan perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi nanti setelah penelitian dilakukan, nanti kita kembali lagi membandingkan dengan hipotesis yang di awal. Apakah penelitian ini sudah sesuai dengan hipotesis awal atau belum. Yang keempat, rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu, serta prosedur-prosedur yang digunakan. Yang kelima, rancang cara pendekatannya. Yang keenam, validasikan teknik untuk mengumpulkan data dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat. Yang ketujuh, kumpulkan dan analisis data. Yang kedelapan yaitu susun laporannya. Selanjutnya ada penelitian kausal komparatif. Jadi contoh penelitian kausal komparatif. Contohnya adalah seorang dosen mata kuliah apresiasi puisi mewajibkan mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk membaca puisi di hadapan teman-temannya. Berdasarkan tes performansi di kelas, ternyata ada yang terampil dalam membaca dan ada pula yang tidak atau belum mampu dengan maksimal, khususnya dalam interpretasi teks, penjiwaan, dan vokalisasi. Berdasarkan temuan tersebut dapat diambil rancangan penelitian atau judul seperti pengaruh minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari judul tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebasnya yaitu minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi, sedangkan variabel terikatnya yaitu keterampilan membaca puisi. Dari contoh tersebut dapat diidentifikasi masalahnya. Peneliti beranggapan bahwa ada hubungan kausal antara ketiga faktor, membaca puisi, kebiasaan membaca puisi, dan pemahaman struktur puisi di atas terhadap keterampilan membaca puisi. Variabel bebas dan terikat, tadi sudah dijelaskan bahwa variabel bebasnya itu ada dua, yakni minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi. Sedangkan variabel terikatnya yaitu keterampilan membaca puisi. Yang ketiga yaitu rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana gambaran minat membaca puisi mahasiswa tingkat 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagaimana gambaran pemahaman struktur puisi mahasiswa tingkat 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagaimana gambaran keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagaimana pengaruh minat membaca puisi terhadap pemahaman struktur puisi mahasiswa tingkat 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagaimana pengaruh minat membaca puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagaimana pengaruh pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi secara bersama-sama terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya, setelah dirumuskan masalah-masalahnya, yaitu menentukan hipotesis. Hipotesisnya contohnya seperti ada pengaruh positif antara minat membaca puisi terhadap pemahaman struktur puisi mahasiswa, ada pengaruh positif antara minat membaca puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa, ada pengaruh positif antara pengaruh pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa, dan yang keempat ada pengaruh positif antara minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparatif bersifat data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung atau lewat. Langkah-langkah pokok penelitian komparasi yaitu yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, melakukan kajian teori, yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis tersebut. Yang kelima, rancang cara pendekatannya. Yang keenam, validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu. Interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat. Yang ketujuh, kumpulkan dan analisis data. Dan yang terakhir, susun laporannya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.